Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indar Ismail Jamaluddin, salah satu dosen pada Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Program Studi Administrasi Publik. Sebagai seorang dosen, saya wajib memaparkan mengenai pentingnya Tridharma perguruan tinggi, di mana salah satu diantaranya adalah dalam bidang pengajaran. Untuk itu, perkenankan saya menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah dalam konsep Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah ini adalah mata kuliah wajib yang dapat diprogram oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS teori selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami konsep, sejarah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan prinsip desentralisasi. Lebih lanjut, materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Desentralisasi administrasi pemerintahan daerah. 2. Perkembangan administrasi pemerintahan daerah di Indonesia. 3. Daerah istimewa. 4. Kepala daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Perangkat daerah. 6. Pembagian urusan pemerintahan. 7. Kepegawaian. 8. Kebijakan daerah. Dan terakhir, pemerintahan desa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Referensi yang digunakan adalah antara lain administrasi pemerintahan daerah, sejarah konsep dan pelaksanaannya di Indonesia, implikasi pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah, dan beberapa peraturan terkait, seperti peraturan mengenai pegawai negeri sipil, penilaian kinerja pegawai negeri sipil, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-Undang tentang Desa. Adapun referensi pendukung, buku referensi administrasi pemerintahan daerah dari kolonial hingga era milenial yang diterbitkan pada tahun 2019 sebagai pengembangan dari RPS yang penulis gunakan dalam proses perkuliahan. Hasil dari penelitian kami inilah yang kami integrasikan ke dalam perkuliahan mata kuliah administrasi pemerintahan daerah sebagai materi tambahan. Mata kuliah administrasi pemerintahan daerah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 dan 7 serta pertemuan ke-9 dan 15 adalah pemberian materi, pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Mata kuliah administrasi pemerintahan daerah mengandalkan pendekatan student active learning atau student centered learning, di mana dosen memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mencari berbagai konsep yang harus dikuasai serta membantu memahami kondisi yang terjadi. Sekaitan dengan hal tersebut, terdapat 3 aktivitas yang akan dibebankan dalam perkuliahan ini. Yang pertama, dosen mempresentasikan materi kuliah dengan metode ceramah, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang kedua, dosen mengarahkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. Dan terakhir, mahasiswa melakukan pengamatan secara mandiri. Sementara itu, bentuk perkuliahan berlangsung secara tatap muka atau dengan menggunakan media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, Executive Summary, dan WhatsApp sebagai media penghubung komunikasi kelas. Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan mahasiswa dalam berdiskusi terkait mata kuliah di program studi administrasi publik. Untuk itu, bobot setiap komponen penilaian dibagi seperti berikut ini. Kehadiran 20%, nilai harian tugas dan kelompok 20%, ujian tengah semester
30%, dan proporsi nilai ujian akhir semester 30%. Demikian narasi pengajaran untuk mata kuliah administrasi pemerintahan daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang tujuan, metode, serta evaluasi yang akan dijalani selama proses perkuliahan. Selanjutnya silahkan disimak video pembelajaran yang kami lakukan di kelas. Video ini adalah materi pekan ketiga perkembangan administrasi pemerintahan daerah di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi ini adalah mata kuliah kita, administrasi pemerintahan daerah. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Jadi sebelumnya kita sudah bicara tentang desentralisasi. Kita juga sudah bicara tentang pengertian administrasi pemerintahan daerah. Nah, sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini, maka kita akan mulai dengan membaca doa ya. Selanjutnya saya persilakan Ketua Kelas Ishak untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum kita mengawali perkuliahan pada pertemuan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Ishak. Sebelum kita lanjut pada materi, sebagaimana biasa, arahan dari Ketua Prodi, Koordinator Prodi untuk mengabsensi kehadiran. Silahkan untuk masuk pada masing-masing akun siakatnya. Kemudian setelah itu mengabsen. Karena sekarang sudah tidak ada lagi absensi manual ya. Jadi tidak ada lagi absensi manual melalui kertas. Semua kita absen di siakat. Oke, kalau sudah selesai, kita mulai pokok bahasan pada hari ini tentang perkembangan administrasi pemerintahan daerah pada era penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Sebelumnya pada mata kuliah ini, minggu sebelumnya kita sudah bicara tentang pengertian administrasi pemerintahan daerah, kemudian juga ada pengertian daripada desentralisasi. Ya. Nah, sebelum mungkin kita masuk pada topik hari ini, ya, tentang perkembangan administrasi pemerintahan daerah pada zaman pendudukan Jepang dan pemerintahan Belanda. Mungkin saya mau review sedikit ya tentang materi sebelumnya ya, tentang desentralisasi ya. Jadi kalau misalnya kita atau kita semua bicara tentang mata kuliah ini, administrasi pemerintahan daerah, maka kita tidak akan lepas dari ini, desentralisasi ya. Kemudian ada kata otonomi daerah ya. Kemudian pemerintahan daerah ya. Nah, karena ruang lingkup kita adalah administrasi publik, kita akan salah satunya bicara tentang kebijakan publik, maka kita tidak bisa lepas dari peraturan ya atau undang-undang. Nah, pemerintahan daerah itu berpijak kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya, tentang pemerintahan daerah ya. Jadi desentralisasi itu adalah penyerahan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ya begitu ya. Kemudian otonomi daerah itu daerah diberikan hak untuk mengelola dan mengurus daerahnya, ya begitu ya. Ini bergulir sejak zaman reformasi. Dan pemerintahan daerah, nah kalau misalnya kita merujuk kepada Undang-Undang 23 2014, itu berarti kerja bersama antara DPRD dan bupati atau wali kota atau GUP. Dalam hal ini kepala daerah. Ya. Jadi kalau misalnya orang bilang pemerintah daerah saja, berarti dia kepala daerah saja. Tapi kalau dia sudah bilang pemerintahan daerah, maka kerja bersama antara DPRD dan bupati dalam penyelenggaraan pemerintah. Ya, begitu ya.
Jadi administrasi pemerintahan daerah itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik itu perumusan kebijakan, pelayanan publik dan sebagainya, yang terjadi karena ada korelasi antara DPRD dan kepala daerah. Kita lanjut ya, tentang materi hari ini tentang perkembangan administrasi pemerintahan daerah pada era penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Nah, pada pertemuan ini kita berharap kita semua bisa menjelaskan tentang karakteristik sistem administrasi pemerintahan daerah pada masa penjajahan Belanda, kemudian bagaimana sistem pemerintahan daerah saat pendudukan Jepang, dan bagaimana dampak daripada kedua rezim kolonial tersebut terhadap sistem administrasi pemerintahan daerah kita. Nah, ini secara umum ya. Jadi pemerintah Hindia Belanda itu resmi dijajah oleh Belanda itu pada 1 Januari 1800. Jadi ketika tahun baru 1 Januari 1800, pemerintah Hindia Belanda resmi mengambil alih kewenangan dari Verenigde Oost Company, jadi perusahaan dagang India Timur. Jadi dari tahun 1601 sampai 31 Desember 1799 ya, kita itu dikuasai oleh perusahaan dagang multinasional ya. Nah, kemudian sejak 1 Januari 1800 kekuasaan resmi dipegang oleh pemerintah Belanda. Nah, usulan untuk bagaimana memberikan pemerintahan kepada gubernur yang ada di daerah itu bergulir pada tahun 1854. Jadi parlemen Belanda itu mencetuskan ide desentralisasi untuk mengawasi pemerintah Hindia Belanda. Jadi pengalaman di VOC itu yang salah satunya tidak ada kontrol terhadap VOC. Jadi VOC itu mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia, terus tidak dikontrol untuk distor kepada pemerintah Belanda di sana. Ya. Nah, kemudian pemerintah kolonial mempraktekkan desentralisasi terbatas. Jadi ada penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat di Belanda kepada pemerintah kolonial di di Hindia Belanda, Indonesia kalau sekarang ya. Tapi terbatas saja ya, tidak banyak. Nanti kita lihat seperti itu. Sebentar ya. Kemudian ada dua sistem utama waktu itu yang diperkenalkan. Ada yang namanya Binnenland Bestuur dan ada Inland Bestuur. Jadi kalau Binnenland Bestuur ini pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang Eropa. Ya, jadi waktu itu misalnya gubernur itu harus orang Eropa. Dalam hal ini secara khusus orang Belanda ya. Tapi Inland Bestuur yang jadi bupati ya, regen itu atau Demang atau Pati, kalau misalnya kalian pernah nonton film Tutur Tinular, ada biasa Demang itu. Nah, itu adalah pemerintahan yang diberikan kepada kelompok-kelompok priai atau orang-orang lokal. Ya begitu ya. Nah, begitu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih administrasi pemerintahan daerah pada masa Belanda? Nah, mulai ada usulan untuk penyerahan sebagian pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah itu pada masa tahun 1903. Dikeluarkannya aturan yang namanya Weight of the Decentralisasi ya. Kemudian setelah itu pada tahun 1905 dibentuknya pembentukan dewan-dewan daerah begitu yang memungkinkan terbentuknya parlemen lokal. Jadi pada saat itu dicetuskanlah, kalau kalian misalnya pernah dengar Volkskrant atau DPR-nya waktu itu pemerintahan yang di Belanda. Nah, sejak ini ya. Kemudian ada 3 bentuk pemerintahan lokal, ada Gouvernementen, kemudian residen dan Gemeenten ya. Nah, tujuannya apa? Supaya ada pengendalian begitu. Jadi Belanda itu kan suka dengan konsep pemecahan konsolidasi. Jadi supaya masyarakat itu tidak menyatu. Jadi dipisah-pisah waktu itu. Pada saat yang sama juga sudah mulai muncul semangat untuk revolusi Prancis ya waktu itu ya. Liberté, égalité, fraternité ya. Nah, di Dewan Hindia Belanda itu ada usulan seperti itu. Jadi negara-negara jajahan itu harus diberikan juga kesempatan untuk mengelola daerahnya. Nah, apa ciri-ciri administrasi pemerintahan daerah pada masa Belanda? Ya, yang pertama sentralistik, kebijakan oleh gubernur jenderal. Kemudian birokrasinya elitis. Kemudian ada dualisme pemerintahan, ada adat dan kolonial, namun secara umum tidak berpihak pada rakyat.
Apa itu adat? Jadi pada saat itu pemerintahan-pemerintahan yang dipimpin oleh para sultan atau raja itu masih diberikan kesempatan untuk memimpin daerahnya, ya. Misalnya di Yogyakarta ada apa namanya sultan, ya. Kemudian di Surakarta ada sunan, ya. Itu masih dikasih kesempatan juga. Tetapi secara umum pemerintah kolonial Belanda yang lebih banyak apa namanya mengeksplor kepemimpinan di daerah, ya, lewat tadi pembagian itu. Nah, kemudian pada masa Belanda ada kritik sebenarnya muncul seperti partisipasi rakyat yang terbatas, jadi demokrasi masih dibatasi. Kemudian merespon itu muncul organisasi lokal yang nasionalis. Kalau misalnya pernah dengar Yong Ambon, Yong Sumatran Bon, Yong Java, nah ini mulai muncul ya. Karena merasa pemerintahan kolonial yang ada termasuk di daerah itu tidak merespon aspirasi masyarakat. Ya. Sebagian diadaptasi oleh pemerintah kita sejak kemerdekaan. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut. Silahkan. Ya, silakan. Pertanyaan saya itu kenapa pemerintahan diganti dengan pemerintahan Belanda? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, sejak VOC diberikan kewenangan untuk mengeksplorasi kekayaan alam kita di sini ya. Jadi salah satu kewenangan yang diberikan adalah dia bisa memiliki armada tempur atau perang. Jadi dia bisa merekrut tentara. Jadi perusahaan yang bisa merekrut tentara itu VOC waktu itu yang sangat besar. Nah, kemudian di dalam pemerintahan itu mulai muncul ketidakpercayaan korupsi. Jadi yang diambil dari apa namanya tanah jajahan di Hindia Belanda itu mulai dari awalnya itu kan emas, pala, bukan emas, pala ya, pala, cengkeh, merica dan sebagainya. Itu awalnya. Jadi yang diambil sekian yang dilaporkan ke Belanda itu di kantor pusat mereka itu sekian. Jadi tidak sama begitu. Nah, korupsi itu pelan-pelan merusak sistem tatanan perusahaan VOC. Kemudian bangkrut dan terakhir diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1800. Nah, sejak itu Belanda mulai memperkenalkan sistem administrasi pemerintahan daerah di apa namanya di Hindia Belanda waktu itu. Ya, kira-kira seperti itu, seperti yang saya sudah jelaskan. Oke, saya coba lanjut ya. Nah, bagaimana sih sistem administrasi pemerintahan daerah pada masa pendudukan Jepang ya? Jadi kita tahu sendiri Jepang memiliki waktu yang relatif singkat, hanya sekitar 3 tahun ya, tahun 1942, kemudian dia selesai 1945 ya. Jadi pendekatan yang dimiliki oleh Jepang ini adalah sistem pemerintahan militer ya. Dia mengandalkan dua angkatan, angkatan darat dan angkatan laut ya waktu itu. Nah, kemudian dia hapus sistem dualisme. Dualisme yang seperti tadi saya bilang ya, ada pemerintahan model adat, ada pemerintahan kolonial, kemudian ada model apa namanya? Pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok pria pribumi, ada orang-orang Eropa ya. Kemudian dia fokus pada mobilisasi perang. Jadi waktu itu kita dipersiapkan untuk sebagai bagian dari angkatan Asia Timur Raya pada saat itu ya. Jadi fokusnya ke sana. Nah, kemudian selanjutnya, apakah ada perubahan administrasi pemerintahan daerah di era Jepang ya? Nah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, meskipun pendekatannya sangat militeristik, tapi jabatan-jabatannya itu diberikan kesempatan kepada pribumi untuk memimpin ya. Karena waktu itu kenapa? Jepang ingin menarik simpati masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan, mendukung Jepang terlibat dalam perang dunia ya waktu itu ya. Kemudian desa itu dijadikan sebagai basis. Nah, di sini mulai diperkenalkan yang namanya rukun tetangga. Kalau dulu misalnya mungkin orang tuanya biasa dengar ada lagu-lagu ya. RT 5, ya, RW 3, 10, nomor rumahku. Nah, itu rukun tetangga itu sebenarnya diperkenalkan oleh Jepang. Jadi Jepang lah yang memperkenalkan rukun tetangga, rukun warga, rukun kampung.
kemudian diadaptasi oleh pemerintahan lokal kita, ya. Nah, ciri administrasi Jepang, keterlibatan pribumi meningkat, disiplin dan represif, dan muncul kader birokrat lokal, ya. Jadi pada saat itu Jepang sangat tegas untuk menghukum orang yang melanggar. Bahkan seringkali bercerita kalau kita tidak lewat misalnya di rumah petinggi-petinggi Jepang, kita harus membungkuk di depan rumahnya meskipun pejabat Jepang itu tidak ada di rumahnya itu. Kita membungkuk, setelah itu kita jalan lagi begitu. Sehingga waktu itu banyak yang mencoba melakukan pemberontakan, ya, protes, ya, karena seolah-olah kita dibuat sebagai hamba begitu, ya. Nah, apa dampak pemerintahan Jepang terhadap administrasi pemerintahan daerah kita, ya? Pertama, struktur administratif yang lebih fungsional, ya. Kemudian kita mendapatkan pengalaman administrasi yang baru. Kenapa saya bilang yang baru? Yang tidak diperkenalkan oleh Belanda, itu diperkenalkan. Seperti itu tadi, penguatan kepada basis pemerintahan desa, ya, dengan memperkenalkan rukun tetangga tadi, ya. Kemudian nasionalisme mulai meningkat seiring dengan tawaran yang diberikan atau janji yang diberikan oleh pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, ya. Nah, itu kira-kira. Nah, sampai di sini mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Bagaimana perbedaan atau perbandingan antara administrasi pemerintah daerah Jepang dan pemerintah administrasi Indonesia? Oke, terima kasih banyak, ya. Kita aplaus dulu untuk saudara kita. Sebenarnya ini meringkas apa yang sudah disampaikan tadi pada slide sebelumnya. Yang ingin saya sampaikan ini, secara singkat ada dua perbedaan antara sistem administrasi pemerintahan pada masa Belanda dan Jepang, ya. Kita coba ringkas dari sisi aspek sifat pemerintahan, sentralisasi, keterlibatan pribumi, tujuan utama, dan warisan. Dari sisi sifat pemerintahan, Belanda itu memberikan penguatan kepada sipil, ya. Sementara Jepang itu lebih pada militer, ya. Kemudian dari sentralisasi, Belanda itu tinggi, ya. Jepang lebih tinggi lagi, ya, begitu, ya. Karena memang namanya pendekatan militer kan sangat top down, ya. Kemudian keterlibatan pribumi, kalau Belanda minim, Jepang sedang. Hanya pribumi-pribumi yang priai begitu, ya, yang dikasih kesempatan untuk mengelola, ya. Kemudian tujuan utamanya, kalau Belanda eksploitasi ekonomi, kalau Jepang mobilisasi perang, ya. Jadi pada saat Jepang memang pemerintah daerah kita itu tidak banyak berfokus kepada bagaimana mengelola anggaran untuk daerah, tapi lebih mempersiapkan itu sumber-sumber daya yang ada untuk persiapan perang, ya. Menjadikan Nippon sebagai pemimpin Asia Timur Raya, ya. Kemudian warisan, ada dualisme birokrasi pada zaman Belanda, dan pada Jepang itu administrasinya fokus kepada desa. Salah satu peninggalan signifikan, ya, menurut saya yang mereka tinggalkan. Nah, sebagai tambahan materi, saya mungkin Anda bisa masuk di link ini. Saya sudah siapkan, nanti akan kita bagi kepada teman-teman untuk sedikit menambah pengayaan pengalaman mata kuliah pada pertemuan hari ini. Nah, sebagai oleh-oleh, kita akan diskusi kelas pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi ada dua hal yang ingin kita coba review. Pertama, apa warisan positif dan negatif dari sistem administrasi pemerintahan kolonial, baik Jepang maupun Belanda, ya. Kemudian bagaimana kolonialisme itu mempengaruhi birokrasi kita yang ada di daerah yang sekarang, ya. Nah, itu akan kita diskusikan pada minggu selanjutnya. Nanti ketua kelas silahkan untuk membagi kelompok diskusi, ya. Mungkin sekitar 3, kemudian setelah itu kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebagai penutup, saya ingin katakan bahwa kedua sistem pemerintahan ini, administrasi pemerintahan ini, baik itu kolonial Belanda maupun Jepang, itu sebenarnya memberikan fondasi bagi administrasi pemerintahan daerah kita, ya. Ada yang ditinggalkan, artinya tidak semua buruk, ya, begitu, ada yang ditinggalkan. Kemudian pemahaman sejarah penting untuk
membangun birokrasi yang demokratis dan berpihak pada rakyat. Karena kita tahu pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang itu tidak demokratis, cenderung priai dan meminimalisir partisipasi rakyat, maka itu jadi pelajaran kita agar pemerintahan daerah kita, pemerintahan kita yang nanti ini, yang baru ini, itu lebih demokratis dan memanusiakan masyarakat ya, manusia. Saya kira itu saja ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.